Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, baik semua. Baik. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya anak-anak. Mari baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mbak Maulida Anafisa, Adira. Mbak Amelia, Adira. Mbak Hima. Alhamdulillah berangkat semua ya anak-anak. Iya, Bu. Masih semangat gak nih pagi ini? Masih. Kita tepuk semangat dulu ya biar kita tambah semangat. Berdiri yuk, berdiri semua. Udah tahu kan tepuk semangat? Sudah. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan dulu kita semangat. Nah, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Jadi kita akan belajar mengenai adab bersosial media dalam pandangan Islam ya anak-anak. Ibu punya video, silakan dilihat. Nah, bisa dilihat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alus Channel. Pada video ini saya akan membuat menunjukkan beberapa orang cara simpulkan. Bisa dilihat videonya? Bisa, Bu. Nah, di sini juga menjelaskan tentang adab bersosial media dan pengaruh buruk serta pengaruh positif dalam media sosial. Nah, dari sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak bermedia sosial itu apa aja? Ada yang tahu? Facebook, Bu. Iya, Facebook termasuk media sosial. Kemudian apa lagi? WA. WA juga, IG, iya. Banyak, gitu. Bu. Banyak ya. TikTok, Bu. Oh iya, yang lagi viral sekarang TikTok ya, yang lagi Iya, booming. Bu. Oke, berarti sudah tahu semua ya media sosial ya? Sudah. Nah, anak-anak kita tuh dalam bermedia sosial itu harus mempunyai adab. Soalnya dalam bermedia sosial itu rawan. Kalian bisa nanti kalau ada salah, itu ada pasal hukumnya. Jadi harus hati-hati ya. Nah, yang pertama ini ada pengertian media sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi. Kemudian, media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog jejaring sosial. Nah, contohnya seperti di Facebook, kita bisa bersosial dengan orang, bisa chattingan dengan orang yang misal teman kita yang jauh gitu ya, bisa menyambung kabar lah. Kemudian ada pun jenis-jenis media sosial. Tadi seperti yang disebutkan teman-teman semua, ada Facebook, ada Instagram, TikTok gitu ya. Kemudian di sini ada collaborative project di mana memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Misalnya adalah Wikipedia. Kemudian yang kedua ada blog. Salah satu bentuk media sosial yang paling awal tercipta. Di dalam blog itu biasanya berisi artikel-artikel kayak gitu ya. Kemudian konten communities, social networking sites, virtual games, virtual social worlds. Nanti kalian bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada dampak. Tentunya dalam bermedia sosial kita punya dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya ada yang tahu apa aja? Bisa kenalan. Bisa menambah apa ya? Teman gitu ya. Nah, di sini sebagai media sosial itu bisa juga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Kita bisa nih, misal kita punya public speakingnya bagus, kita pintar ngedit-ngedit, nanti bisa kita buat konten terus dimasukin ke YouTube atau
media sosial lainnya ya, itu bisa menguntungkan. Kemudian kita juga bisa belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Kemudian sebagai sarana untuk memperluas jaringan pertemanan tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Amel, dan media pertukaran data. Nah, tidak memungkiri juga di dalam media sosial kita juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, kita jadi berkurang perhatian kepada keluarga, kemudian tergantikannya kehidupan sosial, tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Sekarang kan banyak banget nih, kayak KTP atau data kita dicuri untuk hal-hal yang tidak menguntungkan. Misalnya KTP kita disebarkan terus dibuat pinjol gitu kan, bahaya kan ya anak-anak ya. Kemudian juga banyak video pornografi atau video yang tidak semestinya itu tersebar lewat misal WA, Telegram kayak gitu ya. Kemudian juga penipuan, gading dan perjudian. Sekarang kan banyak banget nih yang main slot itu. Nah, menurut saran ibu, kalian harus menjauhi kayak slot itu ya, soalnya kan itu berbahaya, bisa merugikan. Kan sudah banyak juga kan kasus yang orang bunuh diri karena kalah main slot gitu kan. Nah, kemudian ada menggunakan media sosial. Yang pertama, kita harus tabayun. Sebelum menyebarkan media sosial atau berita, kita itu harus dicek apakah berita itu benar ataukah berita itu salah gitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Kalian di sini harus dituntut jujur, karena kalau kita menyampaikan informasi yang tidak benar nantinya akan berdampak pada diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, haram menyebar fitnah, kebencian dan lainnya. Jadi misalnya kita sebel sama orang, kita nggak boleh menghujat atau membuli seseorang di Facebook atau di media sosial lainnya gitu ya. Kemudian yang terakhir, media sosial ini harus digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah. Nah, tadi seperti yang Ibu sampaikan ya. Nah, sekarang Ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu Mbak Amel sama Mbak Hima. Kelompok dua Mbak Maulida sendirian, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Oke. Nah, ini Ibu bagi kertas, nanti kalian mencari jawabannya dan nanti dipresentasikan maju ke depan. Mbak Amel. Mbak. Ada yang ditanyakan? Ini gimana, Bu? Ini nanti dicari terus nanti dilanjut. Ini nanti sekian. Oke. Sudah semua, Bu? Ya. Sudah, Mbak? Kelompok dua? Sudah, Bu. Sudah. Baik, yang mau maju dulu kelompok mana nih? Siapa dulu? Kelompok satu apa kelompok dua? Kelompok dua dulu, Bu. Oke, kelompok dua maju dulu ya. Ya, Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana solusi menghadapi arus media sosial agar tidak mempengaruhi remaja kepada hal negatif. Nah, kayak ini itu lebih kayak cara mengatasinya ya, Bu ya. Iya. Nah, caranya yaitu dengan mematikan notifikasi selama kita belajar. Nah, selanjutnya yaitu membuat jadwal kapan kita harus memakai media sosial gitu. Selanjutnya yaitu tinggalkan gadget di ruangan yang terpisah. Sudah, Bu? Sudah. Oke, bagaimana teman-teman? Betul semua kan? Ya, Bu. Bisa diterima jawaban dari kelompok dua? Bisa, Bu. Saya. Nah, tadi kita bisa mengikuti cara yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok dua dengan cara mematikan notifikasi. Terus kita juga harus membuat jadwal biar kita itu tidak terlalu terpengaruh pengaruh negatif dari sosial media. Beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Silakan kelompok satu maju. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan
diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai mengapa dalam Islam bermedia sosial perlu menggunakan adab yang baik, yaitu adab dalam bermedia sosial juga dapat membantu kita untuk menjaga akhlak dan moralitas dalam kehidupan sosial serta meningkatkan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Adab dalam bermedia sosial dapat membantu menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam berinteraksi dengan pengguna lain, Bu. Baik, bisa diterima jawabannya? Bisa, Bu. Bisa, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, jawabannya bagus sekali ya. Jadi dalam Islam itu kita harus menjaga adab bersosial media agar kehidupan kita itu bisa terjalin harmonis dengan orang lain gitu ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, Ibu kira kalian sudah paham semua ya? Sudah. Apa masih ada yang bingung? Sudah paham. Sudah paham, bagus sekali, sudah pinter-pinter ya. Nah, jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kali ini kita itu harus bisa menjaga adab kita dalam bersosial media agar kita itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama muslim. Kemudian juga kita harus menghindari itu dampak-dampak negatif seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya anak-anak. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dan tidak kalian katanya sudah paham, untuk tugas minggu depan kalian mengerjakan buku paket. Itu kan nanti ada soal, ada pilihan ganda dan uraian. Nanti dikerjakan ya anak-anak, dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Baik, oke. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jangan lupa belajar, tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.